Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 warga desa Gintung Reja, Cilacap mengalami gejala keracunan setelah mengkonsumsi olahan jamur payung yang tumbuh liar di halaman rumah mereka. Seorang perempuan warga Pekalongan yang mengalami depresi justru diduga jadi korban penganiayaan di sebuah pondok pengobatan alternatif di Pemalang. Sekujur tubuh korban mengalami luka lebam. Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, murid kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah di Boyolali sungkeman dan membasuhi kaki ibu mereka untuk memohon restu menjalani ujian sekolah pekan depan. Satu keluarga yang terdiri dari 4 orang di Cilacap dilarikan ke puskesmas setelah mengalami gejala keracunan. 4 korban mengalami keracunan usai menyantap makanan olahan dari jamur liar yang tumbuh di halaman rumahnya. 4 warga dari satu keluarga yang mengalami gejala keracunan adalah warga desa Gintung Reja, Cilacap. Keempatnya yang mengalami gejala diduga akibat keracunan dirawat di Puskesmas Gandrung Mangu, Rabu malam. Saat dibawa ke puskesmas, keempat korban dalam kondisi lemas karena kekurangan cairan. Satu keluarga yang terdiri dari bapak dan 3 anak ini mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah, dan sesak nafas. Dari cerita keluarga setelah makan jamur dan ini sekarang sudah ditangani oleh dokter puskesmas, kondisi sudah stabil, pusing masih ada dan mungkin masih ada diare, dan untuk kepastian keracunan kita nunggu dari hasil laboratorium. Peristiwa keracunan ini terjadi setelah keempat korban menyantap lauk pauk yang diolah dari jamur payung yang tumbuh liar dan dipetik salah satu korban di depan rumah mereka. Korban tersebut menyantap makanan jamur payung sebagai lauk saat makan siang hari Rabu. Usai menyantap olahan jamur tersebut, Rabu malam korban berjumlah 4 orang merasakan gejala keracunan. Di masa oseng sama sisanya itu ada yang digoreng. Untuk jamur sendiri Pak ngambil di mana itu Pak? Di depan rumah, sisi jalan. Sisi jalan. Jenis jamur apa sih Pak? Jenis jamur barat atau payung. Hingga Kamis pagi, keempat korban keracunan jamur payung ini masih menjalani perawatan di Puskesmas Gandrung Mangu. Untuk mengetahui penyebab pasti gejala keracunan, tim medis telah mengambil sampel sisa olahan jamur untuk menjalani uji laboratorium. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Niat hati mengobati penyakit depresi yang dideritanya, seorang gadis di Pekalongan diduga malah menjadi korban tindak kekerasan di pondok pengobatan alternatif. Korban mengalami luka lebam di sekujur tubuh dan baru diketahui setelah pihak keluarga menjemputnya. Nutri Indrayani, warga desa Warukidul RT 3 RW 1 Kecamatan Wiradesa, Pekalongan, kondisinya mengenaskan. Kedua mata, lengan kanan, punggung, dan di bagian lehernya mengalami luka lebam cukup parah. Orang tua korban menjelaskan, awalnya korban yang mengalami depresi dibawa ke sebuah pondok pengobatan di Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang. Korban dibawa pada tanggal 9 April 2024 dengan membayar biaya pengobatan ke pihak pondok. Berselang 2 minggu kemudian, pihak keluarga dihubungi oleh pihak pondok pesantren agar segera menjemput korban karena korban mengalami sakit. Pihak keluarga yang pergi menjemput mengaku kaget melihat kondisi korban yang memprihatinkan. Tubuh korban kaku dan mengalami depresi lebih parah dari kondisi sebelumnya. Selain itu, korban juga mengalami luka lebam parah di sejumlah bagian tubuhnya. Iya, kecewa. Kok malah nggak sembuh tapi Malah lebih parah. Iya. Apa pengennya gimana? Pengennya ya sembuh. Keadilan itu ya? Pengennya keadilan secara wajar. Pak, terus kemarin setelah dari pondok itu anak Bapak dibawa kemana Pak? Ke rumah sakit atau kemana? Bapak ke rumah sakit Junet biar sembuh. Tapi ini juga mau proses hukum juga. Ini ya minta proses hukum.
Karena kondisinya cukup parah, korban sempat dirawat di rumah sakit. Kasus dugaan penganiayaan ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Pemalang oleh Lembaga Bantuan Hukum. Terkait siapa pelakunya, kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Kami hanya meminta keadilan dan pertanggungjawaban dari pihak pondok terkait kejadian tersebut. Saksi-saksi sudah diperiksa dan saat ini masih dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Keluarga berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti kasus ini agar apa yang terjadi sebenarnya bisa terungkap secara gamblang. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan. Ribuan orang mengiringi pendaftaran seorang bakal calon Bupati Tegal di DPC PKB Kabupaten Tegal Rabu lalu. Saat ini tahapan Pilkada 2024 memasuki tahapan penjaringan bakal calon kepala daerah oleh partai politik. Gemuruh suara drum band Satkor Cap Banser Kabupaten Tegal mengawali iring-iringan pendaftaran bakal calon Bupati Tegal dari gedung PCNU Kabupaten Tegal menuju DPC PKB Kabupaten Tegal. Selain PCNU dan MWCNU se-Kabupaten Tegal, masa pendukung juga berasal dari Fatayat NU, Garda Bangsa, IPNU IPPNU, keluarga pondok pesantren se-Kabupaten Tegal. Berkas formulir pendaftaran sebagai bakal calon Bupati Tegal periode 2024 sampai 2029 tersebut diterima oleh Ketua DPC PKB Kabupaten Tegal Firdaus Asyairozi beserta anggota Des Pilkada DPC PKB. Tentu nanti visi-misi kan juga kita akan matangkan kembali. Itu ada tahapan-tahapan, ada prosesnya yang antara sinergitas antara visi-misi saya dengan visi-misi Partai Kebangkitan Bangsa. Tentu langkah-langkah strategisnya kita menunggu arahan juga nanti dari Kebangkitan Bangsa, kita akan mengikuti proses tahapan. Selain Ishak, DPC PKB Kabupaten Tegal juga telah menerima pendaftaran dari beberapa bakal calon lainnya. Di antaranya Bupati Tegal periode 2019 sampai 2024, Umi Azizah. DPC PKB akan melakukan penjaringan dan seleksi ketat untuk mendapatkan pasangan calon bupati, wakil bupati terbaik yang akan berlaga dalam Pilkada bulan November mendatang. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.